Dengan tersusunnya agenda pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan-pelatihan dan juga bimbingan diharapkan mampu berorientasi untuk pengembangan destinasi wisata dan pelestarian cagar budaya. Terwujudnya sebuah pelestarian, baik pengembangan maupun pemanfaatan, merupakan kerjasama dari berbagai pihak yang terkait. BPCP tidak bisa sendiri karena kita kerjasama dengan instansi lain, baik itu di ISI, dari UNY, juga dari UGM. Kemudian kita juga kerjasama juga dengan P4TK Seni Budaya, sama-sama instansi kebudayaan membina masyarakat itu. Itu semua kita lakukan supaya betul-betul kita setelah kita latih ini kita tidak membiarkan begitu saja terus tanpa monitoring ya. Kita memonitor, kita juga kerjasama dengan instansi universitas, itu semacam KKN, PKL itu kita minta pantau bagaimana warga yang sudah kita bina itu melakukan program-program yang sudah disusun. Apakah itu berjalan, kalau belum berjalan kita evaluasi apa yang bisa kita support. Jadi meskipun program ilmu 5 tahun tapi kita tetap ada pendampingan dan kita memperluas jejaring, semakin banyak instansi yang juga terlibat. Lestarinya berbagai potensi budaya tersebut pada dasarnya merupakan wujud nyata kontribusi berbagai pihak sebagai pelestari aktif. Sapinya besar sekali Bapak, luar biasa, berapa kilo ini ya Pak ya? Mengunjungi kasot yang berada di sisi utara panggung, alias Terwujudnya pelestarian secara baik apabila terdapat sinergi dalam hal pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Sehingga hal ini menjadi kunci yang sangat menentukan terjaminnya kualitas eksistensi cagar budaya. Cagar budaya yang indah ini tentu akan lebih lengkap apabila ada atraksi seni budaya yang masyarakat yang bisa ditampilkan di sini tanpa artifisial yang jadi betul-betul tradisi. Kalau kita membayangkan kalau dengan keindahan ini ada gamelan yang memang tanpa panggung, ada di tanah ini dengan tarian tanpa panggung juga karena ini alam ini merupakan panggung, jadi itu akan indah sekali. Kita tinggal ngasih tambahan misalnya artifisial yang memang sesuai dengan kondisi alam dan budayanya. Ini sudah kita coba, kayak di Boko ini kita menyarankan juga Sabtu Minggu itu bisa ada performan gitu ya. Jadi masyarakat bisa langsung melihat keindahan cagar budaya ini sekaligus atraksi. Tapi ke depan mungkin perlu juga istilahnya tidak hanya performan, tapi pelatihan yang dilakukan di site itu diikuti oleh pengunjung, itu akan sangat mendidik dan itu memperkenalkan budaya kita. Dan itu sangat atraktif. Saya kira sekarang kan banyak wisata itu harus dikemas bagaimana wisatawan itu terlibat dalam kegiatan. Upaya memanfaatkan kembali cagar budaya tentu dapat menghidupkan kembali warisan budaya tersebut. Aktivitas langsung yang melibatkan cagar budaya akan menjadikan peninggalan masa lalu itu menjadi ruang yang nyaman, yang kaya akan nilai-nilai keluhuran dan semakin menarik untuk digali lebih dalam.
Pelibatan peran masyarakat sebagai pihak pelestari tidak lantas menjadi pasif dalam mengelola suatu objek cagar budaya. Untuk itulah perlu ditekankan pendayagunaan cagar budaya yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya ini pun dilakukan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional yang ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya pemanfaatan cagar budaya yang merupakan pendayagunaan cagar budaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepentingan sebesar-besarnya kepada masyarakat dengan tidak melupakan pelestariannya. Sehingga setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan ekonomi, pendidikan, dan pariwisata. Harapan besar model-model pemberdayaan semacam ini juga, ini kan sesuai dengan strategi kebudayaan yang sudah disusun. Itu bisa dilakukan di semua cagar budaya di Indonesia ini dengan model semacam itu. Toh ini sudah dirasakan betul yang kita lakukan oleh masyarakat itu. Betul-betul dari aspek pelestarian itu kita sendiri merasakan, karena masyarakat terlibat, otomatis kita tidak perlu banyak pada saat keamanan situs itu tidak bisa dilakukan kita sendiri, masyarakat juga terlibat. Pada saat kita menata lingkungan tidak bisa pemerintah sendiri, tapi masyarakat juga terlibat. Jadi dari aspek pelestarian maupun juga pengembangan, pemanfaatan semua menguntungkan, baik dari pengelola cagar budaya maupun masyarakat. Pada pelestarian memang harus ada keseimbangan antara aspek ideologis, akademis, ekonomis, dan ekologis. Sehingga bagaimana cagar budaya itu bisa bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan cagar budaya untuk objek wisata yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat, sebenarnya kita tidak perlu membutuhkan investasi banyak, karena cagar budaya yang ada itu merupakan aset yang tinggal merawat. Kalau kita bisa merawat, melestarikan dengan baik, aset ini akan sangat bernilai untuk pengembangan budaya dan juga kesejahteraan masyarakat. Dari bermacam nilai sebuah cagar budaya, yang paling penting dan perlu digali yaitu nilai ekonomis harus berjalan seimbang antara pelestarian dan pemanfaatan. Disinilah peran penting dan kesadaran masyarakat mendapatkan keuntungan dengan tetap mempertahankan bangunan cagar budaya yang dimilikinya. Sehingga harus ada edukasi secara terus-menerus kepada masyarakat bahwa memiliki cagar budaya bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Upaya pelestarian bangunan candi yang berkaitan dengan upaya pemanfaatannya memang harus dilakukan secara berkelanjutan agar dapat diwariskan dan dipelajari oleh generasi berikutnya.